Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman, setuju nggak bahwa dalam peradaban kita ini perempuan secara umum lebih rajin dan lebih banyak membaca? Tapi pernah berpikir nggak sih kenapa di ruang publik dan dunia kerja laki-laki masih mendominasi? Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja berdasarkan gender laki-laki masih mendominasi. Pada bulan Februari misalnya, partisipasi kerja laki-laki angkanya masih mendominasi dengan angka 83,18%. Yang rajin perempuan, tapi yang diberi banyak tempat malah laki-lakinya. Sebenarnya bagaimana syariat kita memandang wanita yang melakukan aktivitas bekerja? Nah, membahas isu wanita bekerja ini membutuhkan sudut pandang yang luas dan menyeluruh. Karena referensi dari kitab-kitab kuning klasik aja tidaklah cukup. Karena sebagaimana kita tahu, fikih adalah hasil ijtihad dan ijtihad itu dinamis, terus bergerak dalam ruang dan waktu. Hukum dasar wanita bekerja adalah mubah. Dalam Al-Quran pun tidak ada satu nas ayat pun yang menerangkan larangan wanita melakukan aktivitas bekerja. Bahkan secara eksplisit dalam Al-Quran menyebutkan suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan semata, yaitu pada surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa secara substansial tidak ada celah apapun yang melarang wanita untuk melakukan aktivitas bekerja. Artinya bekerja bagi wanita adalah sebuah aktivitas yang ranahnya mubah atau suatu kebolehan. Nah, tapi bentar dulu, karena dalam usul fikih sesuatu yang dalam ranah mubah bisa menjadi sunnah, wajib, bahkan haram, tergantung faktor eksternal yang mengiringinya. Nah, faktor eksternal inilah yang perlu ditimbang lebih lanjut dari segi maslahat dan mafsadatnya. Karena pada dasarnya semua syariat itu berporos pada suatu maslahat. Bahkan bisa dikatakan ketika syariat mengabaikan prinsip maslahat, maka peruntukan syariat itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui hukum dasar wanita bekerja, ada baiknya kita analisis nih satu persatu argumen kelompok yang menganggap wanita bekerja itu merupakan sesuatu yang haram. Nah, argumen yang pertama, biasanya suatu kelompok menganggap bahwa Islam memerintahkan wanita untuk berdiam diri di rumah saja. Dalil yang digunakan untuk argumen ini sering sekali berasal dari surat 33 ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Padahal dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisyihab menerangkan bahwa ayat tersebut secara spesifik ditujukan untuk istri-istri Nabi. Diperkuat lagi dengan ayat sebelumnya yang memiliki redaksi ya nisa'an Nabi, yang artinya wahai istri-istri Nabi. Argumen kedua, suatu kelompok menganggap bahwa wanita bekerja itu akan mengandung atau menimbulkan peluang fitnah. Nah, argumen seperti ini dalam usul fikih disebut sebagai sad ad-dariyah atau menutup sebuah jalan kemafsadatan. Tokoh kontemporer Yasir Audah dalam menanggapi argumen ini mengusulkan agar potensi-potensi positif juga menjadi pertimbangan. Artinya bukan kemungkinan negatif saja yang menjadi fokus perhatian, tapi juga unsur positif itu harus diungkap dan menjadi pertimbangan. Kebutuhan aktualisasi diri perempuan, ekonomi warga, ekonomi negara, dan juga tentunya kesejahteraan sosial adalah hal-hal positif yang bisa tercapai dengan diperbolehkannya wanita bekerja. Nah, jadi jangan hanya karena takut fitnah kita mengabaikan hal-hal positif tersebut, karena fitnah itu sejatinya bisa diantisipasi dengan nilai agama dan etika atau regulasi yang berlaku
pada suatu wilayah tersebut. Argumen ketiga, sebagian kelompok yakin bahwa Islam menjadikan kewajiban nafkah kepada suami saja. Untuk mempertimbangkan argumen ini, saya rasa akan menjadi sangat panjang. Namun singkatnya, kita perlu mengetahui bahwa salah satu maqasidus syariah adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Nah, konsep inilah kemudian yang membentuk prinsip persamaan atau musawah dan mubadalah atau kesalingan atau saling melengkapi lah istilahnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Nah, dengan memahami 3 argumen dan pertimbangan maslahatnya tersebut, kita semakin paham dan yakin bahwa Islam pada dasarnya membolehkan wanita untuk bekerja. Bahkan Islam mengapresiasi siapa saja yang mau bekerja. Sahabiyah atau sahabat perempuan pada zaman Nabi pun banyak yang melakukan aktivitas pekerjaan. Dalam kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, Dr. Abdul Halim menyebutkan seperti sahabiyah Umi Bashir yang merupakan seorang petani, kemudian istri Abdullah bin Mas'ud yang bekerja sebagai pengrajin kerajinan tangan gitu, juga tenaga medis seperti Ummu Atiyah. Nah, jadi mulai sekarang semoga perempuan-perempuan di Indonesia semangatnya terus hidup untuk keadilan sosial di Indonesia ini sesuai dengan Pancasila sila kelima. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.